Ini yang disebut bid'ah. Itu. Ini baru bid'ah. Bid'ah nih baru nih. Dia kesel, anak kecilnya dorong. Aku berzina, kemudian aku hamil. Setelah anak aku lahir, anak aku kubunuh. Taraweh itu dalilnya 11 rakaat itu salah. Kalau kamu ngerasa kehilangan aku, cukup ikhlas dan tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bispak, bicara seputar akhlak. Sebentar mas. Seperti biasa, Bispak akan dikupas oleh guru-guru atau mudaris bikers dakwah. Saya bersama Habib Qudsi Al-Habsyi. Wanaam. Dan bedanya Bispak dulu yang Ramadan sama yang sekarang. Kalau kita kemarin bacain Ramadan yang kemarin itu kita bacain komen orang, pertanyaan orang di sosial media, di YouTube segala macam. Kita jawab di sini. Tapi hari ini kita mendatangkan langsung netizen ke studio Bakir Dakwah. Siapa namanya mas? Tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Bagus. Kok ngelunjak ini ya? Biarin. Dari siapa namanya? Nama saya Panji Kusuma. Bisa dipanggil Panjiku. Panjiku. Oke. Biar lebih akrab aja. Hah? Biar lebih akrab. Okay. Boleh kirim salam nggak? Oh boleh kirim salam. Ini buat seseorang yang pernah sayang. Ada sebuah pantun untuk kamu. Cakep. Ada layangan di atas bangku. Cakep. Lebarnya cuma sejengkal. Cakep. Kalau kamu ngerasa kehilangan aku, cukup ikhlas dan tawakal. Boleh lah. Aduh, kenapa jadi tali kasih sih? Iya. Ada lagi pantun mungkin Mas Panji? Enggak, maksudnya cuma kerjaan aja ya. Oh, bercanda aja, biar fresh gitu ya. Iya. Kan mungkin sekarang belum waktu ya buka nih. Iya. Kepikiran lapar. Iya, bener. Disponsori oleh BD Gayo. Tahu artinya BD Gayo? Berbuka dengan Gayo. Iya. Bagus aja. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, bagus. Mungkin seru kan di sini kan, buat kalian yang pengen datang ke sini silakan komen di bawah kolom komen di bawah ini, nanti dipilih biar datang ke sini. Biar kayak ini kan siapa Mas Panji ya. Panjiku biar akrab katanya. Dari Republik Dominika. Kenapa? Dari Republik Dominika. Dari Republik Dominika, di mana itu? Di sebelah Bekasi lah. Sebelah Bekasi. Oh, asli Bekasi. Oh. Tiap hari berenang dari sana sini. Naik motor. Oh, naik motor. Masya Allah. Ini kayak ini ya, kayak apa? Call center sebuah kantor. Kurang Pakai itu. Gak boleh marah. Iya. Habib, kita gak boleh marah. Benar. Iya benar. La takdob kata Rasulullah, jangan marah. Oke. Lagi silakan lagi. Hujat kami. Kalau saya kayak khotib Jumat ya begini. Ini yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, wa minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Masuk. Minal jinnati wan nas, berarti gitu. Iya. Oh iya. Artinya apa nih? Enggak boleh, nanti marah. Nanti batal puasanya. Berarti dikasih tahunya pas setelah buka aja. Yes. Iya. Baruan dikasih tahu deh. Iya, biar pahala puasanya nggak rusak. Gitu. Boleh silakan Panji mau nanya apa? Pasar baru beli genteng. Cakep. Salah deh. Lu mau ke pasar mana sih sebenarnya? Mau ke pasar mana lu? Ulang. Ke pasar baru beli gunting. Cakep. Saya mau menanyakan sesuatu yang penting. Cakep. Oke. Bang Adi beli apa ya? Bang Adi ke Cikini. Cakep. Ada jadi begini. Oke. Ke pasar baru beli gunting. Mbok Mina beli hijab. Pertanyaan apa yang penting sini biar saya jawab? Ya. Tangan saya lagi. Oke. Kayak jadi begini pertanyaannya. Banyak konflik lah di dunia ini. Asik. Masalah jumlah rakaat taraweh. Oh iya. Ada yang berpendapat 11 rakaat dan ada yang berpendapat 23 rakaat dengan witir. Nah, itu mana yang benar taraweh di rakaat yang benar itu yang jumlahnya yang berapa? Yang mana? Fadhal Habib. Oke, akan saya jawab. Jadi kalau memang kalau untuk urusan taraweh ya, itu
khususnya di sebagian masyarakat Indonesia, maaf. Siapa? Oke. Itu memang ada perbedaan ya. Ada kalau masjid A 11 misalnya. masjid B 23 itu mana BP yang ini? Kalau kita belajar tentang hadis, ya itu Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW itu ada memang hadis yang meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Nah hadisnya ini itu cuman memberikan kabar bahwasannya, jadi Sayyidatuna Aisyah memberikan kabar kepada sahabat bahwasannya sholat tarawih itu Nabi melakukan 11 rakaat. Kabar. Bukan Nabi bilang sholatlah kalian 11 rakaat. Enggak. Tidak ada Nabi menyuruh atau perintah seperti itu kepada para sahabat dan umatnya, enggak ada. Jadi Sayyidatuna Aisyah memberi kabar kepada para sahabatnya bahwasannya Nabi melakukan sholat malam, mohon maaf, bukan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu nggak ada sebenarnya. Sholat tarawih itu maksudnya Nabi itu setiap malam melakukan sholat malam, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan sholatnya itu biasanya 11 rakaat. Nah, dan ketika masuk Ramadan, Nabi juga mengerjakannya di sholat malamnya itu juga 11 rakaat. Jadi orang-orang yang mengambil bersandar yang mengatakan bahwasannya tarawih itu dalilnya 11 rakaat itu salah. Nabi itu cuman melakukan kebiasaan sholat sunnahnya di tiap malam, baik di luar ataupun di bulan Ramadan tetap 11 rakaat. Ya. Adapun yang 20 rakaat itu yang pertama kali melakukan adalah Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Umar setelah wafatnya Nabi itu ketika masuk bulan Ramadan dan Nabi udah wafat, itu semua sahabat melakukan sholat tarawih full 23 rakaat. Semua tuh? Semua sahabat. Jadi berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi kan kalau ente falyastakthir fis shalah, ente perbanyak tuh yang namanya sholat sunnah. Apalagi kita memperbanyak sholat sunnah tersebut di bulan Ramadan, itu lebih bagus lagi. Nah ini kan tarawih ini juga termasuk sunnah Nabi, ya kan? Dan sahabat melakukan itu, maka diperbanyak oleh Sayyidina Umar. Dan itu inisiatif sendiri dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang kita belajar baik di Hadramaut ataupun di Indonesia, itu kalau kita punya guru-guru itu hampir semua mayoritas kalau udah masuk bulan Ramadan sholat tarawihnya full 23 rakaat. Tapi kalau dia mau 11 rakaat ya terserah. Tapi kita lebih mau memperbanyak pahala kita di bulan Ramadan dan kita yang ngikutin yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab karena beliau penggagas pertama kali. Gitu. Jelas Panji? Oke. Jadi memperbanyak sholat di bulan Ramadan karena itu kan bulannya kita memetik hasil, memanen amal ibadah. Kalau misalnya sedikit-sedikit, aduh terlalu sayang. Benar. Maka hidupkah malam-malam di bulan Ramadan. Maka di Bikas Dakwah itu ada namanya apa? Rajam. Ramadan jam malam. Isi waktu-waktu tersebut sampai menuju sahur. Wah kata. Gitu. Jelas? Cukup jelas. Mungkin ada pertanyaan kedua juga. Pantun lagi? Belum ada. Mungkin pertanyaan keduanya itu kadang terjadi di khalayak ramai nih. Asik, bahasa ketinggian nih anak ya. Kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kearifan lokal masyarakat Indonesia. Oke, terus. Terutama di kalangan anak muda. Kadang kita tuh kalau buka berpuasa bersama kan itu silaturahim ya. Cuman kadang itu kita meninggalkan sholat maghrib. Nah itu gimana? Dia buka puasa bersama, terus maghribnya ketinggalan, Beb. Ini yang disebut bid'ah. Itu. Ini baru bid'ah. Bid'ah nih baru nih. Utamain silaturahmi tapi kewajiban tinggalkan. Itu bid'ah yang sebetulnya tuh. Iya. Bid'ah yang dolalah. Iya, apa yang mau dicari jadinya? Bid'ah yang sesat itu tuh namanya. Iftar jama'i katanya kan, buka puasa bersama, ayo kumpul. Tapi ketika ngumpul lupa maghribnya. Ada pelanggaran syariat. Jadi nggak bisa. Apa gunanya kau puasa tadi? Benar. Kau rusak hari itu amal ibadahmu dengan meninggalkan sholat wajib. Ingat ketika kita belajar fikih bahwa apa?
di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang ahli maksiat datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa, aku nih pingin taubat nasuha segala macam. Aku punya kesalahan. Apa? Aku berzina, kemudian aku hamil. Setelah anak aku lahir, anak aku kubunuh. Gitu. Kemudian Nabi Musa bilang apa? Oh pergi buru-buru. Aku takut balaknya Allah turunkan dekat-dekat sini dan aku kena imbas ya. Imbas dari balak tersebut. Jauh-jauh dari aku. Ketika jauh-jauh turun malaikat Jibril. Dia pergi nih orang, turun malaikat Jibril. Ya Musa, kenapa kau suruh dia pulang? Kenapa suruh pergi? Ya malaikat Jibril, aku takut balasannya Allah atau balak yang Allah turunkan, aku kena imbas dari hal tersebut. Kemudian malaikat Jibril nanya, ya Musa, kau tahu apa dosa yang lebih besar daripada itu? Apa? Meninggalkan sholat dengan sengaja. Allah. Jadi jelas kita meninggalkan sholat, dosa itu lebih besar. Benar. Masa puasa seharian, nahan lapar segala macam dijaga, ketika iftar jama'i, buka puasa berjamaah, terus lupa akan kewajibannya, hadza bid'ah. Sia-sia mau ngapain? Ngambil dapat apa? Dapat foto-foto upload Instagram. Apakah itu yang kita mau ajukan kepada Allah? Ya Rabb, aku udah buka puasa berjamaah ya Allah. Ya Allah, aku udah silaturahmi ya Allah. Kemudian kewajiban tinggalkan, sia-sia. Untuk apa? Gitu. Ya. Jelas? Makanya cari kafe tuh yang ada musolahnya. Iya. Kayak di sini nih ada musolanya. Jangan cari kafe yang nggak ada musola. Ya. Iya. Nggak apa-apa sih di mall atau di mana. Kalau dia sholat ya oke-oke aja. Cuman nggak boleh ditinggal sholat, ah. Berarti buka puasanya di bensin, kan ada musolanya tuh. Pom bensin boleh, nggak apa-apa, dimanapun jadi. Minum bensin gak rupanya buka puasa di situ. Kan ada musolanya. Iya. Dimanapun itu asal jangan tinggalkan sholat. Iya. Makanya kalau buka puasa ketika azan nih, lagi azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu makan secukupnya aja. Makan secukupnya artinya apa? Buat batalin doang. Berbuka dengan yang manis. Kalau nggak ada yang manis, air tawar juga nggak boleh. Nggak masalah. Ya, kemudian korma, kalau ada korma, makan. Setelah itu bergegas sholat, baru digas, mau ngobrol-ngobrol segala macam, baru boleh, baru makan, bertenang gitu. Jelas ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, jadi nanya balik. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kenapa iya, mungkin kita dari tanya pertanyaan? Kita harusnya yang bertanya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Itu harusnya dari kami, paham nggak? Oh iya. Aduh. Ingat. Kayak call center. Oke. Jadi pernah suatu kasus nih di sebuah musola di Jakarta. Jadi ada sebuah kongkong. Dia diganggu sama anak kecil nih. Oke. Dorong-dorong nih. Akhirnya dia kesel. Anak kecilnya dorong. Terus dia lanjut sholat. Nah itu hukumnya gimana? Siang lagi sholat siapa? Engkongnya didorong anak kecil. Anak kecil umur? Ya 3 tahun, 4 tahun lah. Ya nggak bisa jatuh juga itu kongkong umur segitu. Nggak, kalau Nggak bisa juga sih. let's say remaja dan remaja. Ngomong udah begini. Gimana? Gemeter gitu. Bisa. Nah itu engkong ketakutan apa kedinginan? Udah. Ya enggak, maksud dari pertanyaan ente nih, hukum anak kecil gimana gitu yang ngedorong? Engkong lah, dia udah kesel. Didorong gitu. tuh. Dorongin sholat gitu batal nggak sholatnya? Anak kecil itu didorong sama dia biar ngasih pelajaran gitu, biar diem. Dia ini posisi lagi sholat. Iya. Waduh, nggak bisa dibenarkan itu. Gimana ceritanya tuh kongkong? Lagi sholat, minggir lu kata dia Allah. Lanjut lagi nggak bisa lah sayang. Nggak bisa Ji. Kalau kalau dia posisinya lagi sholat, dan kalau anak kecil kan memang nggak ada hukumnya, Pak. Iya. Dia nggak ada hukumnya. Belum Apalagi makanya tadi gue tanya umurnya berapa. Kalau misalkan umurnya itu 3-4 tahun, dia melakukan dosa apapun yang berbenturan dengan syariat, dia nggak ada dosa. Nah, dia nggak ada dosa. Tapi kalau misalkan itu bapak-bapak atau orang yang udah berumur melakukan, Setelah balik lah. setelah balik dan dia melakukan hal, apalagi posisinya dari dalam keadaan sholat, itu bisa membatalkan sholat. Nah, kalau gerakannya itu bisa lebih dari 3 kali, itu bisa membatalkan sholat ya Kak. Makanya kalau dia gahar, tahan aja gaharnya dulu,
nasehatin, Gahar kalau tuh nggak emosi. jewer. Kalau orang soleh dulu tuh, kalau dia gahar sama anak kecil, dia dongkol sama anak kecil, itu bukan didorong, bukan dia pukul, nggak, tapi dijewer. Kupingnya dijewer. Itu ngefek banget tuh. Kalau ente ngejewer anak kecil atau anak ente nanti, itu dijewer pengaruh. Lagi sholat kan jauh deh. Enggak, di luar sholat. Oh, maksud oke, gue. oke, Di oke. luar sholat, di luar sholat. Maaf, maaf, Di luar sholat. Jadi nasihatinnya harusnya dengan cara baik-baik juga gitu. Iya. Bukan dijorokin balik. Kayaknya Tunggong masa kecilnya kurang bahagia kali ya. Dia gak ngalamin gituan Kagak, kali ya. ente bertanya begini nih, ada kejadian yang Kejadian, langsung. kejadian. Oh, Sebelah malah, sebelah. Sebelah. gitu. Oh, itu Tunggongnya. Bukan, kita ke dorong juga. Oh, udah dua kira di Tunggongnya. Ya, alhamdulillah, makasih Kong. Oh, gitu. Iya, iya. Aneh kira pertanyaan yang ngada-ngada Oh, Star. iya, Udah iya, males iya. jawab tadi, Enggak, makanya itu ada benar tanya. terjadi. Oke, Itu oke. benar Kalau ada Iya, kejadian begitu, bolehlah ditanyain. Iya, Ini iya, tuh iya. aja sih untuk hari ini karena udah 5 menit lagi mau buka nih. Gue kasih tahu. Hostnya kita berdua, kenapa lo yang nutup? Udah gak sabar, waduh. Iya. Oke, terima kasih untuk siapa namanya Mas Panjiku. Biar akrab, alhamdulillah cukup dulu untuk hari ini. Kita lanjut besok dengan netizen lainnya. Terima kasih BD Store, BD Gayo yang sudah mensupport acara Bispak ini. Sampai jumpa Bispak di YouTube Alfi Alfani besok. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Insyaallah kita akan bertemu dengan netizen yang lain besok. Izin pamit, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Saya Alfi Alfani dan Kutsi Al-Habsi. Bispak, bicara seputar akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Pantun dong, terakhir, pantun. Penutupan. Enggak ada. Habis sudah. Habis sudah pantun. Lupa. Ya, Payah dan payah nih. Bikers dakwah laku bukan tipuku. Bikers dakwah laku bukan tipuku. Bikers dakwah laku bukan tipuku. Bikers dakwah laku, yeah, bukan tipuku.